Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Cahyono, SPDMT. Saya dosen D4 Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dalam pembuatan video, yaitu untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen SMART 2024 terkait pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UK TPT, khususnya aspek bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah beton, yang mana mata kuliah beton ini merupakan mata kuliah wajib Prodi D4 Teknik Pengolahan Limbah dengan bobot SKS berjumlah 3. Mata kuliah ini diajarkan selama 1 semester dengan bahasa Indonesia. Mata kuliah beton adalah mata kuliah yang mempelajari ilmu terkait material beton yang di dalamnya ada material penyusun, pengujian, maupun perencanaan struktur beton. Capaian daripada pembelajaran mata kuliah beton ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait berbagai material dalam penyusunan beton dan juga penggunaan dalam material berbahan limbah, serta perencanaan atau perancangan struktur beton untuk bangunan pengolahan limbah. Capaian pembelajaran khusus secara garis besar diantaranya mahasiswa mengetahui terkait konsep daripada beton tadi, kemudian aturan untuk mix design, ya, campuran dalam pembuatan beton, ya, baik itu beton normal maupun beton yang berbahan limbah. Kemudian mahasiswa juga mempelajari terkait pedoman dalam perencanaan sistem struktur beton bertulang, khususnya untuk bangunan pengolahan limbah. Salah satu yang lain, mahasiswa juga akan mempelajari terkait komponen struktur balok, plat, kolom, slup, dan dinding geser. Sistem perkuliahan di mata kuliah beton ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah luring dengan cara tatap muka di kelas maupun di laboratorium. Yang kedua adalah dengan cara daring, ini menggunakan LMS. Perkuliahan dalam mata kuliah ini dilakukan selama 18 minggu, itu sudah termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Kemudian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran pada mata kuliah ini, setiap hari akan dilakukan daily assessment atau quiz. Itu kuis akan disajikan di LMS dan mahasiswa wajib mengakses setiap harinya. Kemudian untuk mengukur ketercapaian yang berikutnya adalah dengan cara setiap awal kali perkuliahan akan disampaikan review. Kemudian pada saat di akhir perkuliahan kita akan melakukan refleksi mata kuliah yang sudah kita pelajari di hari itu juga. Kemudian bobot mata kuliah ini sesuai dengan RPS, penilaiannya yaitu tugas sebesar 20%, daily assessment 10%, kemudian ada evaluasi tengah semester itu 30, evaluasi akhir itu 40, jumlah total 100%. Kemudian dalam metode pembelajaran yang kita lakukan,
kita akan menerapkan metode ceramah, kemudian diskusi secara terbimbing ya, kemudian pembelajaran secara kolaboratif juga, kemudian praktek ya dengan case method. Case method ini nanti prakteknya adalah dengan langsung menggunakan ini ya, limbah-limbah yang sudah kami siapkan yang ada di lab ya, ini dibuat untuk campuran beton tadi. Kemudian juga ada belajar secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikut adalah cuplikan pembelajaran selama mata kuliah saya, silakan untuk menyaksikan. Minggu kedua nanti kita akan belajar terkait ini ya, rencana pembelajaran kita selama 1 semester ya. Minggu pertama kita mengenal terkait ini pendahuluan, kemudian minggu kedua itu yang merah itu, nah itu terkait dengan ini ya, material beton, kemudian beton ya. Nah, baru nanti setelah itu di depannya kita akan mengenal ya, sama biasanya sebelumnya itu ya semacam itu ya, dari campuran semen ya, pasir, agregat itu halus dan kasar. Nah, kita juga akan belajar nih, karena proyek kita adalah proyek pengelolaan limbah. Kita belajar terkait beton ya, produk-produk beton banyak ada api, bataku banyak ya, dan itu kita coba hubungkan dengan pengelolaan limbah. Nah, kita hubungkan dengan pengelolaan limbah, jadi material baru berupa beton yang berbahan dasar limbah, gitu ya. Nah, kita juga akan praktek bagaimana cara nyampurnya. Hari ini kita tahu dulu ya, bagaimana cara nyampur beton tersebut, karena memiliki banyak banyak penelitian, baik itu pakar tingkat kalian maupun guna-guna yang berbeda. Beton berbahan material yang baik cukup banyak yang kita ketahui ya. Salah satunya limbah polyas, ya, terus tambas, banyak ya. Kemudian kalau kita pergi ke pesisir itu ada cangkang kerang, ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai beton, itu juga bisa, mungkin bisa mengganti agregat kasar maupun agregat yang halus. Kita bergeser ya. Ini nanti sampai dengan minggu ke-17 ya, nanti kan ada ujian semester yang juga ujian akhir ya. Itu nanti semua dapat jadi kita fokusnya minggu kedua ya, warna merah, material sebagai penyusun ini ya, kemudian karakteristik beton ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, kita akan mereview kembali materi yang sudah kita berikan minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah memberikan materi yang terkait beton, dan kita review, kita mengingat kembali ya apa yang sudah kita dapat di materi minggu kemarin. Ya, nah yang pertama adalah terkait ya, pendahuluan terkait apa itu beton ya. Jadi beton itu berulang lagi ya, karena kita review ya. Jadi dia itu adalah material, merupakan suatu material ya, dari penyusun ya. Itu ada agregat kasar, agregat halus ya. Makanya beton itu menggunakan campuran limbah ya, karena kita bisa harus merecycle limbah menjadi produk baru. Kita kan itu ya, recycle limbah menjadi produk baru yang bisa dimanfaatkan. Ya, salah satunya semacam ini adalah hasil dari kakak-kakak kalian. Ya, coba sama cek di lab beton sana, roster punyanya kakak-kakak kalian, Mas Akbar itu buat roster dari limbah. Roster tahu ya, betul ya? Ini jadi rumah kalian apa di sini? Ventilasi itu, roster kakak-kakak kalian. Ya, dia dari timbasan blasting ditambah apa saya lupa itu bimbingan saya. Nah, era sekarang seperti itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah, merecycle limbah itu menjadi produk-produk baru. Dengan cara stabilisasi, solidifikasi, tidak pernah belajar ya. Nah, itu nanti mata kuliahnya pengelolaan limbah nanti ya.
ada metode dengan cara stabilisasi solidifikasi atau mencampur lagi atau banyak semacam mencampur dengan apa namanya semen tadi ya, agregat tadi, sehingga limbah itu akan terperangkap di situ ya. Karena limbah itu apalagi B3 kan nggak boleh terurai ya, nggak boleh terurai, nggak boleh dibuang ke landfill itu juga. Kalau dia terurai atau dia terasuk ke tanah itu kan mencemari air tanah, makanya harus perlu distabilkan, perlu disolidifikasi, dibuat solid dia. Ini model semacam ini sekarang ya. Atau mungkin paving ya, paving banyak itu kita kasih kalian itu, bahkan yang tadi tugas akhir atau penelitian itu tadi, atau mungkin kakak yang baru aja yang kemarin itu mata kuliah kemarin ini buat sama kafe itu buat taringan kita juga buat kemarin ya, kita buat kemarin itu, bahkan ini tugas akhirnya ada Mbak Eva itu kan juga TA-nya terkait ini pertandingan. Jadi benar-benar dia pertandingan kayak minyaknya yang di rumah kalian itu dia pakai semacam itu gitu ya. Ada pertanyaan dulu. Iya, saya Pak. Iya, saya kebetulan Bapak itu sudah. Nah, kalau di fondasi rumah itu mungkin lebih baik terdakwa atau pada yang biasa yang orang kayak untuk jadi maksudnya ya, untuk jadi rumah tinggal atau rumah tinggal bukan gedung ya, bukan lantai cuma tinggal sederhana ya. Oke, sebelum pemilihan material dari batas atau batas merah, ya itu tergantung yang pertama semua itu punya keunggulan masing-masing, apakah punya kekurangan dari masing-masing ya. Tapi kan tergantung kita ya memilihnya. Tapi yang utama adalah dinding itu, konsep utama adalah dinding itu hanya sebagai partisi. Dia tidak menahan beban. Dia tidak menahan beban. Dia hanya partisi saja. Ya artinya kalau mungkin di sekitar kita kuat dari dindingnya itu tahan dinding, padahal dinding itu juga partisi. Ya banyak partisi. Kalau dia banyak partisi, ya kita pakai batangannya juga sudah cukup. Ya. Yang pertama apa? Segi kecepatan dalam pecahan cukup banget itu. Kalau kita pakai batan merah, pakai batu abang aja, batan merah aja lebih kuat. Sebenarnya itu kalau dibandingkan ke biaya itu banyak. Sekarang ukurannya batan merah itu seberapa? Ketebalannya cuma 10 cm katakanlah. Dan sekarang dibandingkan dengan batan putih sebesar itu bisa 10 kali lipatnya. Ya. Ini apa namanya? Ketebalan atau ketinggian atau dimensinya ibarat seperti itu. Kan dari segi waktu itu nanti mempengaruhi tukang bayar tukang itu tadi. Kalau banyak habisnya nanti di bata merah itu. Ya, sebenarnya konsepnya hanya partisi saja, kan gitu. Apalagi bataku itu lebih berat lagi. Jadi apalagi kalau tembok itu konsepnya hanya partisi, kemudian dikasih material yang cukup berat, itu akan membebani fondasi lebih dalam lagi. Kasihan fondasinya. Jadi kalau pakai bataku, ya oke lah, bataku lebih murah daripada bata merah, karena seperti itu. Lebih murah dalam artian pekerjaannya juga cepat, yang harganya juga bersaing karena seperti itu, sehingga akumulasi totalnya dari beban bata merah itu lebih murah karena seperti itu. Ya oke, tapi dia tetap lebih berat daripada bata merah sendiri. Ya, nah itu kan membebani fondasi. Kalau fondasi terbebani sekian lebih besar daripada itu, ya kasihan. Ya kalau fondasinya kuat nggak apa-apa. Ya kalau nggak kuat terjadi penurunan tanah. Ya ambles, terjadi kegagalan. Itu aja. Ada lagi? Ya. Ya, kayak emisi apa saja yang bisa dilakukan solidifikasi dan stabilisasi dari produk yang jelas. Oke, banyak ya. Dari sini juga sebenarnya khususnya ini ya di bawah padat ya. Kalau kalian sudah belajar mata kuliah kembali bawah padat, sebenarnya hampir semua di bawah padat ya. Tidak semua ya, harus dibedakan. Bisa aja tergantung ini ya, tergantung apa namanya
namanya pungutan, misalnya limbah kayu, gerajen kayu, gerajen kayu, apa satunya itu apa Pak? Itu bisa Pak? Bisa saja dicampur itu bisa saja. Tapi dia itu nggak akan mempengaruhi apa-apa di situ. Malah mungkin bisa jadi menurunkan kualitas. Nah, semua jenis limbah itu bisa, tapi dia itu tadi outputnya kita apa? Kekuatannya tambah meningkat, ya, atau kekuatannya tetap, tapi kita mengeluarkan limbah, nah itu output kita. Misalnya nih kakak kalian pakai ini kita juga ada kerjasama nih terkait pengeluaran limbah plastik ya, limbah plastik ya, tahu ya dari kapal. Kapal itu kalau kapal ya, proses kapal itu kalau mau pengecatan uang itu untuk melempar cat, melempar itu bahasa Indonesia untuk pas cat itu ditembak dengan pasir silika, sehingga pasir silika itu mengandung sisa dari karat, juga sisa dari lupasan cat itu tadi. Itu kan limbah B3 nah, kita proses kalau penelitian kita buat produk-produk semacam itu. Kemudian flash itu sudah banyak dipakai apa? Flash itu dalam tanda kutip ya, flash yang bisa dipakai ya, limbah flash yang bisa dipakai hanya flash dari apa? Pembangkit listrik PLTU. Hanya itu saja. Flash dari luar itu masih tidak boleh, ya masih kategori. Pak, kok bisa seperti itu ya? Itu proses menghasilkan flash itu yang berbeda dari yang lain. Ya, itu bisa. Flash itu bagus, banyak teman juga bagus. Itu banyak. Ada lagi? Ya. Ya Pak, ini menggunakan izin daerah. Ya kan, tadi minggu kemarin kita berdiskusi ya. Nah, ketika itu nanti ketika pembangunan itu sudah dilakukan dan tidak dipakai lagi, bukan Pak? Nah, kandungan B3 yang ada di wilayah di beton juga di bangunan itu diamankan gitu Pak. Oke, jadi ini sebetulnya kita mau memakai limbah itu harus ada pengujiannya dulu. Jadi sebenarnya boleh kita pakai limbah tersebut, ya. Tapi itu kita harus ada pengujian namanya TCLP. Pernah dengar? Belum. TCLP toxicity apa gitu? Itu adalah mengukur konsentrasi limbah yang terkandung. Nah, kalau kita mau terserah kita melakukan praktek ya, melakukan penelitian juga, itu kita TCLP semua, kita lakukan pengujian TCLP, jadi mengukur toksisitasnya, mengukur berapa nilai toksisitas kandungan B3-nya. Misal di situ ada logam berat, ya, ada apa, krom ya, ada macam-macam di situ ya. Nah, itu kita ukur dulu sebelum kita pakai bangunan tersebut menggunakan ini ya, produk-produk beton yang dipakai di depan. Sudah kita lakukan pengujian TCLP, artinya meskipun dia mau dilakukan, nah itu kan kalau sudah memenuhi TCLP tadi, nah sudah aman sudah, karena itu baku mutunya lewat itu gitu saja. Ada lagi? Ya. Kan ada perawatan kemudian jenis perawatannya seperti apa? Kasih Pak. Perawatan beton dan sekali banyak betul bahkan yang beton nggak dirawat dibandingkan yang dirawat itu kualitasnya seperti apa juga sangat bergantung tadi ya. Nah, kenapa perlu dirawat? Ya, karena supaya beton tersebut bisa memunculkan kekuatan yang maksimal tadi, supaya proses hidrasi semen tadi itu benar-benar terlampaui. Makanya dilakukan perawatan semacam itu. Umumnya adalah 28 metodenya seperti apa? Bisa direndam, bisa dibasahi, ya, bisa disiram, atau di luar negeri menggunakan steam, uap, atau menggunakan listrik. Banyak metode perawatan banyak ya. Kalau yang mudah ya dirawat ini cuma di Indonesia ini ya ini ya disiram kemudian direndam itu aja. Itu ya. Ada lagi? Pak, Ya. ceritanya kalau saya nanti dari 10 ke 13 saya mau bertanya mengenai
dengan normal. Ketika pasir dan semen dicampur itu memiliki ciri-ciri apa bahwasanya itu sudah tercampur, apa hanya link saja, apa perlu ciri-ciri warnanya dan lain sebagainya sebelum dicampur dengan air dan setelah dicampur dengan air. Soalnya pembuatan beton untuk rumah kita sering biasa biasanya kita hanya memakai link bahwasanya itu sudah tercampur dan aplikasikan. Ya, jadi dalam bersama beton itu ada kode-kode basah, setelah itu dari basah baru kita pakai, kering itu baru basah kan. Nah, dicampur adalah cirinya mungkin bisa dilihat dari warna, ya fisiknya dari warna. Dia dicampur kan kelihatan loh dari warna itu kan terlihat. Dicampur dengan menggunakan apapun kan terlihat. Misal hitam warna pasir dan kena abu kena semen, mungkin warnanya agak kombin di situ. Itu kan terlihat dari situ. Nah itu harus mungkin dulu dicampur kering, setelah itu baru ditambahkan dengan air. Nah kalau dengan air nanti ada pengujian lagi setelah tercampur kemudian dimasukkan ke dalam ini ya. Krusut agam itu slamtes dimasukkan ke situ itu juga bisa. Itu ada info ya Pak. Yang bertanya ya, kalau saya ada di antara dan bebas 17. Jadi kita sebenarnya agak lebih sedikit slide sebelumnya. Jadi kan ada tahap-tahapan persiapan, sarana, menentukan sampai dengan tahap-tahapan. Yang saya tanyakan itu pada tahap melakukan di tahapan itu kan salah satu proses penting untuk ciptakan sekolah yang buat lama. Lalu didapatkan suatu sifat yang pasti dalam campuran dokumen. Yang mau saya tanyakan itu dalam menggunakan mesin apa ada aturan atau prosedurnya? Bukan mesin ya. Oke, kalau ya, kasih Pak. Oke, kalau sebenarnya aturan yang pasti berapa kali ini ya, berapa kali putaran itu sebenarnya secara bangunan, tapi tidak secara fisik nanti sama dengan mas oleh nanti. Asalkan dia diatur dalam mesin dan warnanya berubah terus memang benar-benar campur yang pertama harus sering dulu ya baru basah ya. Nah itu sudah cukup, tidak semuanya sudah cukup. Kalau manual sih mungkin kita bisa lihat ya. Kalau dengan manual misalnya itu pemiringan itu juga mempengaruhi pemiringan daripada manual itu mempengaruhi. Kalau misal diatur maunya berdiri ke atas itu muter gini, nah itu juga hanya menyambur. Apa maksud Pak ya? Nah itu pemiringan manual juga mempengaruhi, makanya agak sendiri. Nah bentuk kayak gitu mereka, nah jadi kan juga tidak bisa nyambur artinya cuma ngomongnya kalau kan nggak nyambur itu ya. Ada lagi ini yang akan mempengaruhi kekuatannya itu di sini, ya susunan di sini. Jadi semakin beragam agregat itu akan saling mengisi, ya saling mengisi agregat yang ada di sini. Termasuk supaya dia selalu mengisi gitu kan, sehingga dia menjadi padat, mutunya juga semakin bagus. Jadi kalau dia ukuran partikelnya sama, ya agregatnya sama, misalnya seperti Bapak bilang tadi yang tanpa pasir tadi, ini kan kosong ini kan kosong. Ya, nah ini beton poros, artinya dia sifatnya untuk mengalirkan atau permeabilitas ke tanah. Ini ada semacam, tapi ini tidak dipakai struktur, kekuatannya ada. Ya ini untuk mungkin pejalan kaki. Ini kan memang supaya air hujan itu masuk ke tanah itu beda kasus. Tapi kalau semacam ini dengan adanya saling mengikat semacam ini, bisa kerjanya agregat ini semakin kuat. Dan beton yang ultrahigh, maksudnya beton tinggi, ultrahigh, itu agregatnya halus semua. Ya, trikelnya itu ada ukurannya, standar ukuran. Dan lebih kecil daripada beton yang biasa. Cukup ya? Cukup ya? Kalau sudah ada pertanyaan, mungkin setelah berikutnya kita akan ini ya refleksi terkait pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita tadi sudah belajar terkait material unsur beton tadi apa saja? Semen. Dan kita juga belajar terkait tahapannya ada.
ketiga belajar yang ketiga terkait apa tadi? Ya, nah itu kuat tekan tapi dia nggak kuat terhadap tarik, dia ada istilah betul bertulang, kita boleh tulangan aja. Mungkin yang tepat, nah dipengaruhi oleh umur sama ekstrim. Ya, kemudian kita refleksi yang terakhir pembelajaran hari ini. Yang kelima itu apa? Dan caranya seperti itu, dan arah kita apalagi perkumpulan limbah, bagaimana recycle limbah tadi ya. Tentunya harus ada treatment. Itu kalau B3 itu ada treatment lagi. Nggak semua material limbah yang ditanyakan, nggak semua material bisa dipakai. Semua itu ada aturannya. Nah itu kita pertajam lewat pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya akan membahas bagaimana mencampur atau desain daripada beton ya, baik itu menggunakan SMI atau menggunakan ASTM atau ACI ya, dan juga Permen 2016 itu juga ada, dan juga ini kita akan berikutnya membahas terkait campuran beton menggunakan limbah. Itu akan lebih dalam di kuas di situ, sama seperti yang sudah setiap pertemuan akan ada evaluasi lewat ini daily assessment atau tugas harian ya. Kalian cek LMS dikerjakan lewat itu ya. Nah ini tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman. Mungkin kalau itu Bapak akhirnya pertemuan kita tidak pernah di minggu depan. Selamat siang. Demikian video deskripsi singkat cuplikan pembelajaran dari mata kuliah yang sudah saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran kinerja aspek pengajaran saya di Prodi D4 Teknik Pulang Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dosen di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan mahasiswa Prodi D4 Teknik Pulang Limbah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.